Kisah rumah tua peninggalan orang Denmark di Tahuna. Begini kisahnya. Berawal dari catatan di sebuah buku berjudul The Zending op de Sangi en Talaut Eilanden yang ditulis oleh Daniel Brilman, seorang pendeta Eropa yang ditempatkan di Enemawira. Penerbit The Druckerij van de Stichting Hunderlo tahun 1938. Dalam buku itu tertulis, Het Hive en Drukke Winkelwijk met Vele Oosterse Handelaren. Terwijl en Dinsje Handelsmaat Sapij Har Pakwizen Hiv voor het opslaan der door haar aangekochte gedroegde kokosnoten. Die zich van hier met en door haar gecharterd Cypress naar Denemarken verzen. Di awal tahun 1900 sampai diterbitkannya buku tersebut pada tahun 1938, didapati sudah ada perusahaan dagang dari Denmark yang membeli kopra di Tahuna. Perusahaan tersebut telah mendirikan beberapa gudang dan memiliki armada kapal sendiri yang didatangkan dari Denmark. Perusahaan ini dikenal oleh orang Sangir sebagai Kopra Pons. Kopra Pons membuka cabang sampai ke Pelabuhan Peta. Perusahaan inilah yang mendirikan mercusuar Malahasa di Pelabuhan Tua Tahuna. Dikisahkan pula, seseorang dari perusahaan dagang itu menikah dengan gadis blasteran Eropa dari golongan bermarga Reinert. Salah satu keturunan mereka menikah dengan Tuan Kjaer dari Denmark. Keluarga ini memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan keluarga Makahanap. Di kemudian hari keluarga dari Denmark memberikan sebuah rumah tinggalan keluarga mereka kepada keluarga Makahanap melalui sebuah surat kuasa. Seterusnya sejak saat itu, rumah tersebut mulai ditempati oleh keluarga Makahanap. Selama bertahun-tahun, keluarga Makahanap terus memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak. Keluarga Makahanap tetap mempertahankan keaslian rumah itu sebagaimana yang terlihat sampai saat ini. Pembagian ruang pada rumah tersebut terdiri dari 2 buah teras, 1 ruang tamu, 1 ruang makan, 2 ruang kamar keluarga, 1 ruang kamar tamu dan paviliun yang menghadap ke pantai, garasi mobil, dapur, WC dan kamar mandi dan tempat tinggal asisten rumah tangga. Kepemilikan rumah ini mungkin berawal dari Bapak Charles Hubert Makahanap. Beliau adalah jaksa terkenal di Tahuna di masa lalu, juga sebagai seorang penulis. Salah satu anaknya bernama I.C. Makahanap pernah menjadi camat Tahuna di masa lalu. I.C. Makahanap memiliki 3 orang anak, yaitu Iman, Lisa dan Dahlia. Meskipun Dahlia sudah memiliki rumah sendiri, tetapi kakaknya Iman sebagai yang sulung memohon kepada Dahlia untuk menempati rumah tersebut dengan maksud supaya rumah tersebut jaga dan terawat. Keberadaan rumah ini menjadi saksi sejarah penting dalam percaturan ekonomi Sangihe di masa lalu dalam membangun daerahnya pada saat Sangihe belum diambil oleh Republik Indonesia. Menjadi bagian dari NKRI. Ito, yung ini, uma ini so 95 tahun. Di Facebook lagi. Oma itu udah bawa Pak Reinhard. Iya, Reinhard. Oh. Uma ini. Sekarang dia di mana? Di Australia. Uma ini ke rumah. Oh, Dia sudah jadi warga negara
warga negara Denmark. Iya, Tapi buat tinggal di Australia. Iya, Australia. Terus oma ini menikah dengan opa yang Denmark itu. Iya, Denmark ini. Opa Kir, Kir. Oh begitu. Oma ini bersaudara di ibu pe mama. Iya. Kita pe mama pe tante. Oh mama pe tante tuh oma Kita pe ini. Oma pe adik, paling adik. Ini yang kedua dari adik. Oh. Itu yang paling adik di Bitung. Oma ini. Kayaknya kemudian rumah ini tanggung jawab ada apa keluarganya ibu Iya, orang tua Kang. berkuasa ke sini. Oh begitu. Melalui kasih tinggal kuasa. Iya. Nggak pernah diceritakan tuh opa Denmark itu apa dia dulu? Dia telepon. Oh iya, Kopra Pons dia istilah dulu. Iya, Tuh yang dia beli kopra di Pelabuhan Tua. Apa? Iya, Pelabuhan Tua. Untuk Sini ekspor, pe untuk ada, di iya, ekspor Iya, Kang. Oh untuk ke begitu ya. sana, no? Oh, Telepon dia pegang. Kopra Pons. Ini satu apa? Ini orang PAD. Sekarang di sana di Mantap. Mari.
peristirahatan dari Y.M. Reynard. Lahir 3 Agustus 1873. Wih, 1873. Meninggal 6 Oktober 1945.